sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Ya, itu yang mengaku duriah Rasul itu tidak ubahnya dengan tai ayam, tidak ubahnya dengan tai ayam. Wallah gitu. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Telapak kaki Habib yang maksiat tersebut masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Kami akan kasih sop tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan sop tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sop terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sop terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sop terapi. Kalau Syiah saja, kita bisa kasih sop terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Tubagus Muginur Fadil. Dengan ini keberatan dengan pernyataan Habib Muhdor, dan izin per hari ini kami akan membacakan surat pernyataan permintaan klarifikasi kepada beliau, bahwasanya Aliansi Pecinta Ulama Nusantara desak Habib Muhdor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi kepada Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat, berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi, bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imat alias Kiai Haji Imadin Usman dan kelompoknya adalah Dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imat Dajjal atau pasukan Dajjal Imat ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami
selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum. Jakarta, 3 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara terdiri atas BKN, Barisan Kesatria Nusantara, Himanu, Himpunan Advokasi NU, PWI Laskar Sabilillah, Laskar Raja Wali Nusantara, Robitoh Babat Kebantenan, Balai Adat Karian Tangerang, dan Laskar Raja Wali Songo, dan sebagainya. Demikian informasi dari kami untuk ditanggapi dalam tempo sesingkat-singkatnya atau paling lambat 7 kali 24 jam. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh sangat memprihatinkan peristiwa yang terjadi di Tanggul, di mana seorang habaib yang ngaku sebagai dzurriyyah Rasul memberikan statement yang sangat tidak bersahabat, di mana beliau mensikapi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan dengan satu feedback yang sama sekali tidak nalar, karena pergerakan pemikiran oleh seorang Kiai Imad semestinya juga harus dibalas dengan pemikiran yang bersifat antitesa. Namun ini tidak, ya, dengan lantang dan dengan penuh agitasi beliau memberikan tantangan, bahkan sudah bernada persekusi dan ancaman, di mana Habib Mudhar menyampaikan Imad Dajjal dan para pengikut Dajjal kalau tidak segera meminta maaf akan diberikan shock terapi tegangan tinggi. Bahkan dia memberikan satu ilustrasi peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni ketika terjadi persekusi terhadap kelompok Syiah di beberapa daerah di Jawa Timur sebagai satu tarikan histori yang akan beliau lakukan. Ini saya kira merupakan langkah yang kurang bersahabat. Dan kita selaku pecinta ulama Nusantara wajib melakukan sikap yang tegas juga agar perilaku semacam itu tidak terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hanya menyikapi dari pasal-pasal yang memang berkaitan dengan perbuatan yang bersangkutan. Buat terkait yang dilakukan oleh Habib Mudhar, diduga yang bersangkutan telah melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya adalah menghasut dan mengajak. Nah, bila kita lihat konten beliau yang ada di konten Babi Aldo, beliau mengajak jamaahnya, apakah Kiai Imad ini perlu diberi shock terapi atau tidak? Ini jelas menurut saya selaku divisi hukum ini melanggar pasal tersebut, sehingga wajar bila mana masyarakat kemudian bereaksi dan memberikan semacam permintaan klarifikasi. Bila mana tidak ditanggapi dalam waktu 7 kali 24 jam dari perjuangan Wali Songo Indonesia, termasuk dari Barisan Kesatria Nusantara, termasuk Perhimpunan Advokat Nahdlatul Ulama, kemudian dari Perhimpunan Babat Banten, kami akan menempuh langkah hukum demi menjaga marwah para Kiai Nusantara. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kami sebagai orang-orang yang paham dan mengerti hukum, apalagi kami ini santri-santrinya para kiai-kiai Nusantara, jadi kami mengambil langkah-langkah seperti ini adalah sebagai solusi, karena kami tidak akan meniru, mencontoh apa yang dilakukan mereka. Itu tidak baik dan itu harus dihentikan. Saya kira itu teman-teman media,
Dari saya Muhammad Rafi Mukhlis selaku Ketua Umum BKN, terima kasih kepada para guru yang hadir di sini. Besar harapan kami mudah-mudahan ini diperhatikan betul oleh semuanya, termasuk dari kami juga. Siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri, apalagi ancaman-ancaman yang sampai mengatakan akan menggunakan tegangan tinggi segala itu. Terima kasih. Afwan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.